Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. فيا أيها الذين آمنوا أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله. اتقوا الله واتقوا الله ثم اتقوا الله فإن خير زاد التقوى فاتقوني يا أولي الألباب. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala lewat ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita yakni habibana wa nabiyyana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Khatib berwasiat pada diri khatib khususnya, umumnya untuk kita semua, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yakinlah hanya dengan keimanan dan ketakwaan kita itulah yang mampu menyelamatkan kita mulai dari dunia sampai kelak akhirat nanti. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam mengisi wasiat bittaqwa, khatib akan menukil salah satu wasiat Nabi kepada salah seorang sahabatnya yang bernama Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal ini adalah seorang pemuda yang gagah perkasa, yang termasuk terhadap as-sabiqun al-awwalun, 72 sahabat yang ikut hijrah, yang berbaiat kepada Nabi, yang melakukan hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Mu'ad bin Jabal ini seorang pemuda, namun adalah salah satu sahabat yang sangat dikasihi dan disayangi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga banyak wasiat-wasiat Nabi yang disampaikan oleh baginda Rasul kepada Mu'ad bin Jabal. Kata Mu'ad bin Jabal, ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Mu'ad la uhibbuka, hai Mu'ad, aku sangat mencintaimu. Ini adalah kata Rasul kepada Mu'ad. Kata-kata kasih sayang seorang pimpinan kepada bawahannya atau seorang guru kepada muridnya adalah bentuk perhatiannya terhadap seorang yang dikasihinya. Sehingga kata Rasul dilanjutkan, wa qala usika ya Mu'ad, aku berwasiat kepadamu.
La tada'anna an kulli duburi salatin. Ya Mu'adz, engkau jangan lupakan untuk senantiasa berdoa dengan kalimat-kalimat ini setelah engkau melaksanakan sholat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Mu'adz, janganlah engkau lupakan, senantiasa engkau dawamkan satu amalan doa ini setiap engkau sholat, yaitu doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Dalam doa ini Nabi memberikan pesan kepada Mu'adz. Ada 3 hal yang meski kita senantiasa selalu pinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita pinta? Nomor 1, Allahumma a'inni, ya Allah, berikanlah kemampuan kepadaku, berikanlah pertolongan kepadaku, ala zikrika, untuk senantiasa bisa mengingat, bisa zikir kepadamu. Kita hanya ingat kepada Allah tatkala kita berada di masjid, ada di mushola, majlis ta'lim dan lain sebagainya. Keluar dari masjid lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa kita berzikir, kita ingat kepada Allah dimanapun, kapanpun, senantiasa kita berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berada di kantor, bawa Allahnya. Berada di pasar, bawa Allahnya. Ketika berusaha, bawa Allahnya. Dan Allah akan menyekat, akan menjadi benteng ketika melaksanakan berbagai kemaksiatan. Kenapa orang sekarang telah banyak hartanya, mentereng, gajinya bulanan ratusan juta, tapi tetap akhir-akhirnya dimasukkan penjara? Karena dia tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, rakus dengan keadaannya. Tidak cukup gaji yang ada hanya dia korupsi dengan dana yang bukan haknya. Na'udzubillah. Kenapa? Zikirnya kepada Allah hanya sebatas yang ada di masjid saja, hanya dibatas di tempat-tempat tertentu saja. Tapi kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah, hei orang-orang yang beriman, hendaklah engkau berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah qiyaman, baik dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dalam keadaan duduk, wa junubihim, dan dalam keadaan berbaring, dimanapun kapanpun, di kantor, di masjid, di pasar, di jembatan, dimanapun. Kalau senantiasa kita berzikir, Allah dibawa kemana-mana, insya Allah itu akan menjadi benteng kita untuk senantiasa melakukan kemaslahatan, melakukan kesolehan dalam hak apapun. Lalu yang kedua yang dipinta oleh Allah, dipinta oleh Nabi kepada Allah dalam doa ini, wa syukrika, senantiasa kita diberi kemampuan oleh Allah itu untuk menjadi hamba-hamba yang bersyukur, yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak jarang orang gemerlap harta dan lain sebagainya, tapi lupa kepada yang sang pemberi harta tersebut. Apapun kita, profesi apapun kita, kalau senantiasa kita bisa bersyukur kepada Allah, itu akan menjadi wasilah jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang guru, dia akan masuk surga dengan pahala dia mengajarnya. Seorang dosen, dia akan mendapatkan surga ladang dia keikhlasan dalam mendidik mahasiswanya. Seorang pengusaha, dia akan masuk surga kalau dia bersyukur dengan cara menggunakan harta yang dia miliki untuk di jalan Allah bersedekah kepada orang yang membutuhkannya. Orang yang miskin, dia bersyukur dengan kemiskinannya, tapi sabar dalam keadaannya, dia pun bisa masuk dengan kesabarannya. Para pejabat, dia bisa masuk surga kalau dia bersyukur menjadi seorang pejabat. Jadikan kekuasaan itu sebagai kesempatan untuk membuat kebijakan-kebijakan, karena seorang pejabat mampu masuk ke dalam surga hanya dengan penaknya. Dia mampu membuat kebijakan yang menyertakan Allah, membuat kebaikan untuk Allah dan daerahnya, dia akan masuk dengan penanya tersebut. Jadi segalapun, apapun kita, keadaan apapun kita, kalau kita mampu bersyukur kepada Allah, dan inilah salah satu doa yang senantiasa dipinta oleh Allah setiap sholat,
oleh Nabi kepada Allah, wa syukrika, senantiasa kita untuk selalu bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, apa yang dipinta oleh Rasul yang diwasiatkan kepada Muaz, wa husni ibadatika, senantiasa kita ada peningkatan, kita ingin adanya wa husni ibadatik, untuk perbaikan ibadah. Makin hari ibadah kita akan makin sempurna, makin hari makin banyak ilmunya, ibadah kita akan semakin paripurna. Ibadah bukan hanya sekedar ibadah tanpa syarat yang rukun yang baik, karena ibadah perlu proses, ibadah perlu ilmu. Orang yang beribadah tanpa ilmunya mardudatun la tuqbalu, tidak akan diterima oleh Allah, bahkan ditolak, tak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. 3 doa ini senantiasa diwasiatkan oleh Allah diwasiatkan Nabi kepada Muaz. Ya Muaz, sehingga engkau membiasakan dan mendawamkan doa ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, berikan kemampuan kepadaku sehingga aku selalu bisa mengingatmu, bisa selalu bersyukur kepadamu, dan selalu bisa memperbaiki terus cara ibadahku. Ibadah bukan hanya ritual saja, tapi bagaimana kita mampu mengkonsepkan ibadah ini dengan sebaik-baiknya, bisa terus ada perbaikan nilai-nilai ibadah kita, sehingga ibadah kita benar-benar sempurna di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik bi zalanika wa kamalika ala sayyidi ibadika wa sarafi abbadik sayyidina wa maulana Muhammad wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala antum bi sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. فيا أيها الذين آمنوا أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آمين آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله أعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن